Saya adalah seorang pramugari baru. Kami mulai mempersilahkan para penumpang untuk naik ke pesawat. Seorang wanita tua berteriak dan berkata bahwa mereka tidak boleh terbang. Tak seorang pun percaya dengan kata-katanya. Penerbangan kematian. Ada sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik. Pulau Keberuntungan. Katanya setiap turis yang datang ke pulau itu akan mendapatkan keberuntungan. Dan juga karena namanya, pulau itu tak pernah sepi dari pengunjung setiap tahun. Penerbangan kelas bisnis dari Singapura. Landing tepat waktu di Bandara Pulau Keberuntungan. Dan siap kembali ke Singapura dengan membawa 9 penumpang. Mereka duduk dalam kabin yang terpisah. Seorang wanita dengan gaun merah dan kekasihnya berada di kelas 1. Juga ada seorang penumpang yang memiliki kemampuan memprediksi masa depan bersama cucunya. Seorang pria berkacamata. Serta 2 orang pria bersaudara. Juga 2 orang wanita. Salah satu dari mereka adalah seorang pencinta binatang. Ketika berlibur di Pulau Keberuntungan, ia menemukan tulang dari seekor kucing langka. Dan untuk membawa tulang itu pulang, pria berkacamata itu pura-pura melakukan trik sulap pada Xiao Mei. Dan diam-diam memasukkan tulangnya ke tas Xiao Mei. Tas milik Xiao Mei sudah melewati pengecekan. Dan selama penerbangan pria itu tak pernah lepas memandangi tas Xiao Mei. Xiao Mei juga tidak pernah meninggalkan tasnya. Dia terus berpikir alasan apa yang akan ia gunakan untuk mengambil kembali tulangnya. Pria itu mendekati Xiao Mei. Segera setelah persiapannya selesai, pesawat mulai memasuki landasan pacu. Tiba-tiba, nenek Xiao Mei histeris. Ia memprediksi sesuatu hal buruk. Berteriak untuk keluar dari pesawat. Ia seperti melihat sesuatu yang buruk. Para pramugari berpikir, nenek itu belum pernah naik pesawat dan ia merasa gugup. Setelah para pramugari membujuknya, bahwa pesawatnya tidak mungkin berhenti sekarang. Nenek itu tidak memiliki pilihan lain selain menerima nasib. Dan saat pesawat mulai terbang perlahan, 3 pramugari yang bertugas mulai sibuk melakukan pekerjaan mereka. Salah satu pramugari menemui kapten pesawat. Dan setelah mengumumkan bahwa pesawat sudah dalam penerbangan stabil, ia meminta kepada pramugari untuk mengumumkan kepada penumpang bahwa mereka sudah boleh melepaskan sabuk pengaman. Pramugari yang lain mulai menyiapkan makanan untuk penumpang. Dan salah seorang dari penumpang itu adalah teman dari pramugari. Mereka saling bertegur sapa dan bertukar nomor telepon. Setelah pesawat mulai memasuki ketinggian stabil, pria itu segera melepaskan sabuk pengamannya dan menemui rekan pramugarinya di kabin belakang. Dan mereka melakukan sesuatu di sana. Wanita bergaun merah asyik menikmati campanya dan menonton film di kelas 1. Tiba-tiba ia merasa kedinginan. Dan kemudian layar yang ia gunakan untuk menonton film mulai bermasalah. Ia membangunkan kekasihnya untuk mengecek apa yang terjadi. Di sisi lain, pria yang tadi di kabin bersama pramugari kembali ke kursinya. Secara kebetulan ia berpapasan dengan temannya. Keduanya seperti menyembunyikan sesuatu. Duduk di kursi belakang dan saling berbicara. Pria bernama Langdang itu menyadari bahwa ia telah menaklukkan adik iparnya ini. Ia berharap wanita ini segera berpisah dari Zhengyi dan memperjelas hubungan mereka. Tapi adik iparnya ini tak mau melukai kekasihnya. Dia berpikir bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk berpisah. Langdang berkata bahwa mereka berusaha, mereka masih bisa mempertahankannya. Keduanya berdebat soal hal ini, namun akhirnya mereka memilih untuk menyudahi hubungan mereka. Dan dalam waktu bersamaan, Boa, si pramugari, setelah menyusun makanan untuk semua penumpang, kembali ke kabin untuk menyiapkan makan malam. Dan ia menemukan bahwa makan malam para penumpang telah dimakan makhluk tak dikenal. Pramugari Boa berpikir siapa yang telah menghancurkan makan malam mereka. Koper-koper yang seharusnya terkunci tiba-tiba terlempar keluar. Pramugari Boa dengan segera menghindar. Ia berhasil menghindari benturan dengan koper itu. Ia bersiap untuk melapor kepada kapten. Tapi ia mendengar musik aneh yang berasal dari ruang bawah. Pramugari itu mulai mengeceknya. Ternyata itu adalah Xiao Mei yang sedang berjongkok di basement. Dia buru-buru memeluk Xiao Mei kembali ke kabin depan dan menyerahkannya kepada neneknya. Dan ketika pramugari itu hendak menasihati Xiao Mei, seorang wanita berambut panjang tiba-tiba berteriak. Karena ia menemukan salah seorang pramugari telah tercabik-cabik. Sepertinya ia dibunuh oleh hewan liar. Karena kematian kejam yang tak masuk akal itu, sang kapten turun langsung ke kabin dan mengumumkan, tidak boleh ada yang mendekati jasad pramugari yang tewas itu. Pesawat akan mendarat dalam 2 jam. Tentu akan ada cukup waktu untuk menemukan siapa pembunuhnya. Setelah sang kapten kembali ke kokpit, penumpang di dalam pesawat mulai mencurigai satu sama lain. Hanya ada beberapa penumpang saja di pesawat. Kemungkinan pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Salah seorang penumpang yang telah mempelajari tentang obat-obatan merasa dapat membuat penilaian tentang kematian pramugari itu. Pramugari Boa yang berusaha menenangkan penumpang membawa penumpang itu untuk melihat jasad pramugari yang tewas.
Setelah melakukan sedikit pengecekan, makhluk yang melakukan pembunuhan ini jelas bukan manusia, tapi mamalia dengan cakar yang tajam. Yang lebih menakutkan adalah ada racun di cakarnya. Kematian pramugari ini jelas karena keracunan. Pramugari Boa menganggap ini adalah masalah serius, dan dengan segera membawa penumpang itu menemui kapten. Ketika kapten dan penumpang itu sedang membicarakan penyebab kematian ini, penumpang dari kelas 1 itu menguping pembicaraan mereka. Menyadari bahwa ada makhluk buas di dalam pesawat, penumpang dari kelas 1 itu tidak bisa tinggal diam. Ia pergi ke kabin ekonomi dan mulai membuat masalah, meminta penjelasan kepada kapten. Sang kapten tak ada pilihan lain selain menemui penumpang itu, dan memaksanya untuk kembali ke tempat duduknya. Mereka mulai mendengar suara berlarian di pesawat. Penumpang yang congkak itu sudah kembali ke kelas 1. Ada pemadaman listrik di pesawat. Kapten segera meminta agar kopilot pergi ke gudang mekanik untuk memeriksa saluran. Kopilot segera pergi mengecek dan tidak kembali bahkan setelah 1,5 jam. Takut sesuatu terjadi pada kopilot, pramugari Boa dan Sengi pergi mengecek keadaan sang kopilot. Ternyata mereka menemukan bahwa sang kopilot juga sudah mati. Luka dan racun yang sama ditemukan dalam tubuhnya. Pramugari Boa dan Sengi segera kembali ke kokpit dan memberitahu kapten untuk segera mengabarkan kepada menara apa yang telah terjadi. Dan menara memberikan sebuah kabar. Mereka menemukan bahwa 20 tahun lalu ada seekor kucing hitam yang terluka. Gejala yang ditimbulkan kucing itu mirip dengan 2 orang yang tewas di pesawat. Menara sudah mengatur pesawat ini untuk melakukan pendaratan darurat, dan dalam waktu bersamaan mereka juga menyiapkan regu penyelamat di bandara. Dan agar tidak menimbulkan kepanikan, kapten memutuskan untuk merahasiakan ini. Sengi tidak bisa diam saja. Ia merasa bahwa ini sangat berbahaya. Ia mengeluarkan notebooknya dan menunjukkan foto sebuah rumah pada kekasihnya, dan membuat sebuah pengakuan. Ia berkata bahwa ia akan membeli rumah ini ketika kembali ke Shanghai, dan mereka akan menikah secara resmi. Mendengar Zhengyi akan membeli rumah untuk mereka, kekasihnya itu langsung memeluk Zhengyi. Ketika mereka masih dalam suasana haru, tiba-tiba ada teriakan dari kabin kelas 1. Wanita dengan gaun merah itu muncul penuh dengan luka cakaran. Dia terguling dari kabin kelas 1. Sepertinya ia telah diserang oleh kucing hitam itu. Yang lainnya segera melihat apa yang terjadi. Hanya nenek peramal itu dan Xiao Mei yang tetap duduk di kursi mereka. Pria dengan kacamata itu segera mengambil kesempatan. Ia mengabaikan Xiao Mei dan mencari tas milik anak itu. Dan pria bernama Mao itu tidak menemukannya. Mao mendatangi Xiao Mei dan menanyainya dengan brutal. Kemana tulangnya? Beruntung pramugari Bao datang tepat waktu. Kemudian ia memaksa Mao untuk mengatakan apa yang terjadi. Mao berpikir bahwa ia tak bisa merahasiakan ini lagi. Jadi ia memberitahu segalanya. Ia telah mengambil sebuah tulang dari Pulau Keberuntungan. Tapi sekarang tulang itu hilang. Kemudian semua orang mulai berspekulasi bahwa serangan kucing itu berhubungan dengan tulang yang ia ambil. Mereka lantas menyalahkan Mao atas apa yang terjadi, terutama penumpang pria dari kabin kelas 1 yang kekasihnya telah tercabik-cabik. Ia kemudian memukuli Mao dan meminta penjelasan. Dan saat itu, berita dari menara datang, yang mengatakan bahwa membersihkan luka cakaran dengan air bersih dapat menghambat racunnya. Penumpang pria itu kemudian mengabaikan Mao, dan sibuk mencari air untuk merawat luka kekasihnya. Dan Mao memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia berlari ke kelas 1 untuk melawan kucing hitam itu. Rekan wanita Mao mengikutinya, juga rekannya yang lain. Dan kucing hitam itu menyerang rekan wanita Mao dari belakang, membuatnya terluka dan jatuh dalam koma. Pramugari Boa berpikir bahwa kucing itu hanya menyerang ketika orang-orang sendirian. Jadi ia membawa semua orang ke kabin ekonomi, mengantisipasi serangan kucing itu. Dan kemudian pesawat masuk ke dalam badai. Turbulensi membuat semua orang mengalami kekacauan. Kucing hitam itu mengambil kesempatan dalam kekacauan untuk menyerang nenek peramal. Nenek peramal itu jatuh tak sadarkan diri. Mao kemudian membawa rekannya untuk bersembunyi di kamar mandi. Namun Mao juga diserang oleh kucing hitam itu. Mao mendapat banyak sekali luka cakaran sebelum berhasil kabur dengan rekannya, Longfa. Kini ada 4 orang yang terluka di dalam pesawat. Penumpang dari kelas 1 itu berkata, mulai sekarang, air di pesawat hanya boleh digunakan oleh kekasihnya. Jika ada yang berani menyentuh airnya, ia akan memberi mereka pelajaran. Penumpang lain kesal dengan hal itu. Ia kemudian menyerang pria sombong itu. Namun Zhengyi dikalahkan oleh pria itu dan membuatnya tak sadarkan diri. Pada waktu bersamaan, seorang pramugari membawa kertas yang berisi gambaran Xiao Mei. Ia menggambar komik dan memperlihatkannya pada semua orang. Gambar itu jelas menunjukkan situasi dalam pesawat. Sepertinya Xiao Mei memiliki bakat yang sama dengan neneknya. Semuanya dapat melihat itu dari gambar yang dibuat oleh Xiao Mei. Pesawat pun kembali dalam kondisi normal. Tapi penumpang dari kelas 1 itu benar-benar egois.
Ia mengancam kapten dengan nyawa penumpang, agar ia diberitahu di mana letak parasut agar ia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Mao dan rekannya tak bisa tinggal diam lagi. Semua orang di sini juga penting. Kenapa kamu dengan sombongnya melakukan hal itu? Kemudian keduanya berkelahi melawan pria sombong itu. Setelah semua keributan itu, Langdang masih dalam keadaan lemah. Ia dipukul oleh pria itu tadi. Kini Zheng Yi masih berusaha melawan pria sombong itu. Mereka bertengkar hebat di kabin belakang, hingga ketika mereka berdua sama-sama menyerah. Kucing hitam muncul dan menyerang pria sombong itu dengan sangat parah. Ia membenamkan cakarannya ke jantung pria itu dan membunuhnya. Wanita bergaun merah itu segera menghampiri kekasihnya. Ia bergegas memeluk tubuh kekasihnya, kemudian menangis menyadari pria itu sudah tidak bernyawa. Kucing hitam itu muncul lagi dan menyeret kedua orang itu ke dalam kabin yang gelap. Wanita dengan gaun merah itu berteriak. Melihat hanya orang-orang lemah yang tersisa di pesawat, kucing hitam itu muncul untuk menyerang semua orang. Pramugari yang tersisa mulai membawa para penumpang dan memindahkan mereka ke kelas 1. Sayangnya, begitu mereka pindah ke kabin kelas 1, salah satu pramugari diserang oleh kucing hitam itu. Ia diserang hingga tewas. Pramugari Boa tidak bisa diam saja. Mereka berkumpul bersama. Hanya 2 orang pria yang tersisa. Mereka kembali ke kabin dan bersiap melawan kucing hitam itu. Kenapa kucing hitam ini buas sekali? Bahkan kucing ini mampu menyerang dan mencabik-cabik satu tubuh dengan sangat cepat, dan langsung membunuh salah satu dari pria itu. Setelah mendengar teriakan dari kabin, kapten tak bisa diam saja dan keluar dari ruang kendali. Setelah berdiskusi, mereka berencana untuk menjebak kucing hitam itu. Pertama-tama pramugari itu mengambil mainan Xiao Mei dan menggunakan mainan Xiao Mei untuk menarik perhatian kucing itu. Kucing itu bermain tepat di depan pintu pesawat. Segera setelah kapten memegang parasut, ia segera berlari ke kabin, dan sang kapten segera membuka pintunya. Kucing hitam itu dan sang kapten langsung tersedot keluar. Sang kapten bertahan dengan memegang sabuk pengaman parasut. Ia tidak terjatuh, tapi kucing hitam itu juga bertahan dengan memegang celananya. Naik kembali perlahan-lahan. Dan untuk keamanan para penumpang, sang kapten memutuskan untuk berkorban dan mati bersama kucing hitam itu. Akhirnya pesawat mendarat dengan lancar walau mengalami kerusakan. Demi keselamatan semua orang yang tersisa, pramugari itu mengesampingkan kesedihannya. Ia segera pergi ke ruang kendali dan menggunakan kemampuannya menerbangkan pesawat yang diajarkan oleh sang kapten, mengontrol pesawat, dan hasilnya ia berhasil menyelamatkan semua penumpang yang tersisa. Dan akhirnya mereka yang terluka mendapat perawatan. Dan sang kapten kembali menghubungi pramugari Boa dengan telepon. Ternyata ia berhasil selamat berkat parasutnya. Namun ketika mereka sedang berbicara di telepon, tiba-tiba seekor kucing hitam keluar dari tas Xiao Mei. Sepertinya kisah ini belum berakhir. Cerita dari film ini berhenti sampai di sini. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah sembrono ketika berlibur, mengambil barang yang bukan milik kita. Selain tidak etis, hal ini dapat menimbulkan bahaya. Baiklah, sampai sini dulu review hari ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa tekan tombol like dan follow channel ini.